Kemarin sudah kita ceritakan, menyambung dari cerita tersebut, waqad kanu yunsuruna bi barakatihi falamma kanu fi ba'di hurubihim ma ahli Ghazzah wa Asqalan ghalabuhum ala akhdhihi fantaza'uhu min baini aidihim. Bani Israel mereka menang perang berkat adanya tabut. Di sebagian peperangan mereka menang berkah adanya tabut, yaitu satu peti yang di dalamnya ada peninggalan Nabi Musa alaihissalam seperti tongkat dan lain sebagainya. Pada waktu perang melawan Ghazzah dan Asqalan, Bani Israel kalah dan tabutnya dirampas oleh mereka. Maka sejak itu ya kerajaannya Bani Israel runtuh habis, ya tidak tersisa lagi. Mereka terombang-ambing ibarat gembala yang tidak ada ternak, yang tidak ada penggembalanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi yang namanya Samuel. Ketika Nabi Samuel diutus, mereka Bani Israel minta kepada Nabi Samuel untuk supaya mengangkat lagi raja. Jadi di Bani Israel ini ya ada nabi, ada raja pada waktu itu. Raja yang ngangkat itu nabi. Artinya nabinya punya pengaruh, yang nasihati nabi, kalau melenceng ya nabi yang negur ya. Jadi punya pengaruh besar. Nah, makanya ketika Allah utus Nabi Samuel, mereka minta supaya Nabi Samuel ini menegakkan lagi, ngangkat lagi raja. Karena begitu tabut ini sudah dirampas oleh musuh, habis, sudah tidak ada raja, tidak punya kepemimpin mereka Bani Israel ini. Dan sudah biasa itu ada sibtun nubuwah, ada sibtul muluk. Biasanya yang nabi itu keturunannya Lawi bin Yakub, dan yang raja itu keturunannya Yahuda bin Yakub. Nah, mereka minta supaya dihidupkan lagi raja, penguasa, ya sultan, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal mala'i. Al-mala' itu adalah al-jamaah, sekelompok, dan disebutkan dalam tafsir adalah asyrafuhum. Jadi para pemukanya, para tokohnya itu yang minta kepada Nabi Samuel supaya diangkat lagi ada raja, supaya mereka katanya bisa jihad lagi. Nuqatil fi sabilillah, kami akan berperang di jalan Allah. Nabinya sudah paham ya sifatnya orang-orang Bani Israel. Makanya ditegaskan, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Paling kalau diwajibkan kalian ya enggak perang. Mereka jawab, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Oh, enggak bisa, kami pasti perang ya, enggak sama seperti dulu. Waqad ukhrijna min diyarina abna'ina.
karena kami sudah diusir. Artinya yang tertawan, ya, mereka Bani Israel yang tertawan oleh musuh, berarti kan mereka terusir dari tanah kelahirannya, dan wa abnaina, dari anak-anak mereka dan juga istri mereka. Nah, yang masih ada mengatakan tidak sama. Kalau dulu katanya mereka, ya, kita diminta jihad itu kan musuhnya nggak kelihatan, artinya kita ini dalam keadaan aman. Kalau sekarang kan musuhnya kelihatan nyerang, sehingga kita pasti semangat, ya, untuk jihad fisabilillah. Akhirnya diturutilah oleh Nabi tersebut, ya. Kemudian diangkatlah Talut, seorang raja namanya Talut. Nah, begitu diangkat seorang yang namanya Talut, protes lagi mereka Bani Israel. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Loh, gimana nih kok yang Anda angkat kok Talut? Ya, kami ini lebih berhak. Seperti tadi, ya, mereka itu ada sibtun nubuwah, sibtul muluk. Dia katakan Talut ini nggak ada garis keturunan kepada Lawi, nggak ada garis keturunan kepada Yahuda. Loh, kok bisa diangkat jadi raja? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak untuk jadi raja. Keturunan Yahuda ini kami lebih berhak untuk jadi raja. Ditambah lagi alasan mereka, walam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, dan Talut ini tidak punya apa-apa, ya, kere ini. Mosok wong nasabnya nggak bagus, ya, kemudian nggak punya harta, kok diangkat jadi raja? Wah, enggak bisa ini. Dijawab oleh Nabi Samuel, qala innallaha astafahu alaikum, Allah yang milih Talut ini, wazadahu bastatan fil ilmi wal jisim, dan Allah berikan kelebihan kepada Talut ini, ya, bastatan fil ilmi wal jisim, punya badan kekar, ya, tinggi besar, dan pengetahuannya luas. Nah, akhirnya mereka minta bukti. Apa buktinya kalau memang Talut ini dipilih? Nah, diberikan bukti, yaitu apa? Ayatiyakumut tabutu. Nah, tabutnya tadi akhirnya kembali lagi, ya. Begitu Talut ini diangkat, ya, alhamdulillah, akhirnya tabutnya tadi akhirnya bisa dirampas, bisa dikembalikan lagi. Nah, akhirnya mereka taslim, ya, mereka pasrah, artinya nerima bahwa Talut menjadi raja mereka. Nah, setelah Talut ini jadi raja Bani Israel dan dikuatkan dengan adanya tabut itu, ya, yang telah dirampas kembali, maka Talut ini memilih pasukan al-aqwiya al-ashidda, ya, dipilih dari Bani Israel yang kuat-kuat, ya, yang keras-keras, yang kuat-kuat untuk memerangi musuh. Nah, setelah dipilih maka berangkatlah mereka. Nah, di tengah jalan diuji mereka, ya. Di tengah jalan yang pada waktu itu, ya, perjalanan darat yang begitu payah dan mereka kehausan, diuji melewati sungai, tapi diberikan syarat tidak boleh minum airnya. Nah, ini ujian berat, ya.
Jadi mereka dalam keadaan perjalanan jauh, ya, perjalanan yang berat, haus, akan melewati sungai, disyaratkan tidak boleh minum. Kalau mau minum boleh, hanya satu teguk, ambil ya pakai tangan ya, satu cawuk, itu sudah cukup. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Allah uji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum coret, tidak masuk. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Siapa yang enggak minum maka termasuk golonganku. Artinya masih tetap bisa jadi pasukannya Talut, kecuali yang minum hanya seteguk boleh. Tapi ternyata fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ternyata mayoritas minum kecuali hanya sedikit. Nah, ini kan mereka lucu ya. Mereka sendiri yang minta diangkatkan seorang pemimpin, diangkat sudah diangkat, protes loh, kok ini yang diangkat loh, kok bukan dari kita. Nah, sudah kasih bukti bahwa ini memang pilihan Allah. Sudah sesuai pilihan mereka, berangkat. Nah, setelah berangkat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh minum kecuali hanya seteguk. Nah, dan pasti kalau sudah ini perintahnya Allah, jelas pasti ini mesti di situ ada kebaikan dan ada kemenangan ya. Nah, sudah jelas ya. Tapi ternyata mereka melanggar lagi. Bahkan disebutkan ya, jumlahnya pasukannya Talut ini asalnya 70.000. 70.000 yang nurut ya, yang enggak minum atau yang minum hanya satu teguk itu cuma 319. Berarti yang 6.000 sekian ngelanggar ya. Ya, kita bisa bayangkan ya, perjalanan jauh ya, siang hari panas, haus, capek ya, ngelewati sungai ya. Nah, airnya bening ya. Nah, koyok sampean poso-poso ya. Ah, ini ada sing ngiming-ngiming biasanya. Nah, ini malah kenyataan di depan mata ya. Nah, ternyata yang gagal lebih banyak. Begitu minum sudah tidak kuat mereka ya. Yang minum apalagi sepuasnya tidak kuat, sudah loyo. Yang lain berangkat, ini loyo. Tinggal 319. Akhirnya 319 inilah yang akhirnya terus berangkat. Terus berangkat ya, menuju ke tempat namanya Khawarah. Nah, dan cukup dengan pasukan inilah Talut ya memerangi kepada pasukannya Jalut ya, jadi musuhnya orang-orang penyembah berhala yang dipimpin oleh Jalut ya, seorang pemimpin yang semena-mena ya, seorang pemimpin yang semena-mena yang sangat ditakuti ya di daerah tersebut. Dan juga memang mereka mau menyerang Bani Israel. Nah, begitu 313 ini berhadapan dengan Jalut ya. Ini padahal 313 sudah pilihan ya. Masya Allah, sudah pilihan. Begitu melihat Jalut yang begitu ya besar ya, ditakuti orang, ini sebagian Bani Israel takut. Mengatakan, disebutkan ya, dihikayatkan dalam Al-Quran, la taqata lana al-yauma bi Jalut wa junudih. Wah, kalau seperti ini wah nggak mampu ini, kita ngelawan Jalut nggak mampu. Tapi sebagian lagi qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, tapi mereka yang yakin
bahwa akan berjumpa dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Nah, jadi 313 ini masih ada yang agak lemah-lemah imannya ya. Begitu melihat pasukannya Jalut yang hebat, yang lebih banyak ya, jumlahnya lebih banyak, ini ngedon, wah nggak mampu kita. Tapi sebagian yang lain ya, yang yakin, yang punya keyakinan yang kuat mengatakan, wah berapa banyak Allah ya berikan kemenangan dengan jumlah sedikit melawan jumlah yang sangat banyak. Akhirnya Jalut ya sebelum bertempur minta mubarozah ya, duel. Jadi Jalut si musuhnya tadi ya minta duel dulu. Kita duel dulu ya. Kalau menang nggak perlu perang katanya. Kalau bisa ngalahkan saya sudah nggak perlu perang, saya serahkan, saya nyerah saat pasukannya. Nah, tapi kalau kalah ya kalian siap-siap. Akhirnya Talut nyari siapa ini, ayo siapa kira-kira yang siap ngelawan Jalut. Ya dicari, tidak ada yang berani maju ya, nggak ada yang berani maju, ini lawannya Jalut. Nah, tiba-tiba ada satu anak kecil ya. Jadi ayahnya Nabi Dawud ini ya namanya Isha itu membawa 13 anak. Jadi putranya 13-nya dibawa semua. Dan yang paling kecil ada Nabi Dawud. Jadi yang lain kebetulan besar-besar, tinggi besar, dan Nabi Dawud ini posturnya enggak tinggi besar, ya, kecil. Dan beliau paling kecil lagi ya, artinya anak-anak yang paling kecil. Tidak ada yang maju, Nabi Dawud maju. Nah, begitu Nabi Dawud maju, Jalut ini ketawa ya mengatakan irji fa ini akrahu qatlak, balik-balik ya. Ini ibaratnya saya ngelawan ini menang gak bangga ya, kalah ngisini kan. Irji fa ini akrahu qatlak, kembali ya, saya nggak pengen ya membunuh kamu. Nah, jawabannya Nabi Dawud ya, walakinni uhibbu qatlak. Nah, Anda nggak pengen bunuh saya, tapi saya pengen bunuh Anda. Wah, akhirnya terjadilah duel. Subhanallah ya, Nabi Dawud menang dan bisa membunuh Jalut. Jadi Nabi Dawud yang masih muda ya, masih dikatakan umurnya masih mungkin 20 tahunan ya, bisa mengalahkan apa? Jalut. Nah, mulai dari situlah ya nama Nabi Dawud ini muncul. Nah, jadi ada hubungannya. Jadi nama Nabi Dawud muncul begitu mengalahkan Jalut. Nah, sejak itulah Bani Israel akhirnya selalu menang ya. Begitu punya panglima Dawud ya, belum jadi nabi ya. Nabi Dawud belum jadi nabi. Begitu punya panglima namanya Dawud ini ya terus menang. Sampai Talut tadi yang jadi raja itu wafat. Nah, setelah wafat Dawud yang ketika itu umurnya belum 30 tahun, karena adalah panglima yang paling hebat, maka diangkatlah Dawud sebagai gantinya Talut, jadi raja. Nah, setelah jadi raja baru kemudian nanti umur 40 tahun jadi nabi. Jadi Nabi Dawud ini lebih dulu jadi raja dulu sebelum jadi nabi. Nah, ini nanti bagaimana ini kisah beliau sebelum jadi nabi, jadi rajanya. Nah, nanti baru kemudian setelah umur 40 tahun beliau jadi
jadi nabi. Ya, masih panjang kisah beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, ya, memetik hikmah dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Ini seorang pemuda yang hebat, ya, yang pemberani, ya. Ini mudah-mudahan muncul, ya, di generasi kita. Mudah-mudahan anak-anak muda yang hebat, yang manfaat, ya, kepada masyarakatnya, sehingga agama ini semakin menyebar, semakin kuat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minna afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.